Membaca ayat-ayat fadilahnya orang yang punya ilmu. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanya mewariskan ilmu. Yang membedakan manusia ini adalah ilmu. Yang terbaik di waktu jahiliyah juga akan yang terbaik di waktu masuk Islam, dengan syarat dia mau belajar ilmu agama. Semoga Allah mencerahkan, memberi cahaya orang-orang yang mendengar dariku ilmu agama kemudian menyampaikannya ke orang lain. Doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati pengganti-penggantiku. Para sahabat menanya, siapa khalifah, penerusmu, penggantimu? Orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisku kemudian menyampaikannya tanpa ditambah dan dikurangi. Ketika Nabi SAW suatu hari masuk ke Masjid Nabawi, ada dua halaqah. Yang satu halaqah zikir, yang satu halaqah ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka yang hadir, berdoalah kalian semua, apapun yang kalian minta akan diberikan oleh Allah SWT. Hanyalah aku diutus, kata Nabi, untuk berkasih sayang. Dan hanyalah aku diutus untuk menjadi seorang guru, pengajar. Dan hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wahai pewaris para nabi dan pengganti para nabi, nah Bapak masih ada kelas amali, masih ada waktu, nggak ada kan? Kalian sudah menjadi orang alim, kalian sudah menjadi guru. Saya nggak pantas sebenarnya ngomong di depan kalian para ulama semua.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian, menganugerahkan kepada kalian ilmu-ilmu warisan para nabi. Lau sa'alna al-Qur'an ma huwa al-fadl al-'azim fa ajaba al-Qur'an wa anzala Allahu 'alayka al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Kalau mau tanya apa derajat yang paling tinggi itu, maka Al-Quran sudah menjawabnya. Derajat yang tertinggi adalah derajat orang yang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat yang paling tinggi. Jadi di dalam Quran itu ada anugerah doang. Allah katakan anugerah, maka itu adalah mencakup dunia dan akhirat. Makanan, rezeki, uang, rumah itu semua termasuk anugerah. Tapi kalau fadlul azim, anugerah yang paling besar, paling agung, itu hanya ilmu agama. Walau syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk thumma la tajid laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira. Banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, kalau fadlun aja itu mencakup dunia akhirat, tapi fadlun azim, fadlun kabir, ya, anugerah yang besar, anugerah yang agung, itu hanya ilmu agama. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul amara Allahu habibahu sallallahu ta'ala qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kemudian atas anugerah yang besar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Suruh bahagia, suruh senang dengan anugerah yang besar. Dan bahagia ini bukan sombong. Bahagia ini bukan melihat diri lebih baik dari orang, tapi bahagia ini adalah bersyukur telah diberikan ilmu yang mulia, ilmu yang menjadi warisannya Rasulullah SAW. ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده فكان فرحان فرح الشكر متواضعا لله. Maksudnya farah di sini, senang di sini adalah semakin rendah diri di hadapan Allah. Bukan bahagia semakin sombong. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Beliau mencontohkan orang yang diberikan anugerah kemudian malah sombong, yaitu Qarun. Qarun ini kunci gudang hartanya saja diangkut oleh puluhan unta, tapi karena dia sombong, dia memandang remeh orang lain, maka di Quran dikatakan jangan senang dengan orang yang seperti ini. Nah, jadi harus dibedakan, ada senang yang sombong, ada senang yang buat tawadhu. Di ayat wahidah Allah yaqul qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrah. Wa fi hadhihi ayat la tafrah. Jadi ada perintah suruh senang, ada perintah di Quran larangan jangan senang. Yang senang kapan?
yaitu ketika dapat ilmu agama. Yang jangan senang ketika dapat harta kayak Korun kemudian dia sombong. Jadi ada di Quran ini disuruh senang dan disuruh jangan senang. Padahal sama-sama bahagia, tapi yang satu kalau dikerjakan dekat kepada Allah, yang satu kalau dikerjakan bahagianya itu menjadi sombong, jauh dari Allah. Kemudian setelah dapat nikmat ini kita harus bersyukur. Seandainya setelah mendapat nikmat kita nggak disuruh bersyukur, maka tidak ada ancaman juga dari tidak bersyukur ini akan mendapatkan azab yang pedih. Maka ceritanya Hawariyun, yaitu orang-orang pelindungnya Nabi Isa. Mereka minta diberikan hidangan dari langit langsung tanpa perantara. Hawariyun. Maka Nabi Isa sudah mengingatkan, takutlah kepada Allah, jangan minta-minta yang seperti ini. Maka kaumnya ngomong lagi, tapi kami pengen makan, dari hidangan. Dan kami akan bersyukur atas makanan tersebut. Maka Nabi Isa menjawab, oke, kalau gitu aku minta kepada Allah. Karena dipaksa-paksa terus, akhirnya Nabi Isa pun berdoa, Allah turunkan kepada kami satu hidangan dari langit dan jadikan hidangan itu sebagai perayaan bagi kami dan orang-orang setelah kami. Dan doanya Nabi mustajab, pasti Allah menjawab, aku akan menurunkan kepada kalian hidangan dari langit sebagai jawaban dari doanya Nabi Isa. Ini nunazil. Tapi hati-hati, barang siapa yang setelah diturunkan hidangan tetap kufur, tetap gak bersyukur, maka aku akan azab dia dengan azab yang gak pernah aku berikan kepada siapapun di dunia. Karena nikmat, semakin besar nikmat tersebut, maka semakin besar resiko orang yang dikasih nikmat ketika dia gak syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar jangan sampai kufur nikmat, karena azabnya sangat pedih, sangat besar dari tidak syukur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita bersyukur atas nikmat diberikan ilmu agama. Sesungguhnya Allah في 4 مواضع في القرآن. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته يراد به الدعوة بالقرآن. Ada beberapa bagian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW. Yang pertama untuk membaca Al-Quran.
وحده منفردا على حاله Beliau sendiri harus membaca Al-Quran. يقرأ القرآن على الناس Yang kedua, membaca di hadapan manusia untuk mengajarkan, على الله ليدعوهم إلى رسالته untuk mengajarkan umat, untuk mengajak umat. Baca Qurannya di hadapan orang. يتلو عليهم آياته وكان صلى الله تعالى عليه وسلم Dan Rasulullah SAW يقرأ القرآن على الناس membaca Al-Quran الله وبلا رسول di hadapan manusia. أعلم بعلم السيرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما كان يقرأ القرآن على اليهود. Kalian semua sudah baca buku-buku sejarah bagaimana Rasulullah SAW sangat sering membaca Quran karena memang diperintahkan oleh Allah. سئل العلامة الزمخشري رحمه الله صاحب التفسير الكشاف Ada seorang ahli tafsir yang ditanya, إلى الاعتدال أنه من المعتزلة ولكن تفسيره تفسير فقال فلما سئل العلامة الزمخشري رحمه الله لكل كتاب موضوع ما موضوع القرآن؟ قال موضوع القرآن في القرآن apa isi هذا pokoknya Quran? Dia menjawab, zikir. Isinya intisari Quran adalah zikir, baik mengingat Allah maupun zikir yang artinya mengingatkan manusia. Di antara cara dakwahnya Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab sejarah, beliau tidak ngumpulin orang di Masjid Nabawi awal-awal, tapi beliau yang datangin orang satu-satu. فعليكم أن تؤمنوا به وتنصروه وإذا أخذ الله ميثاق المؤمنين لما آتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. وكان صلى الله تعالى عليه وسلم جالسا في حجرة الشريفة وجماعة من الصحابة رهط من الصحابة كانوا جالسين في الروضة الشريفة مسميه رياض الجنة وروضة الجنة والمسجد النبوي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهذه الجماعة تذكر مناقب قال أحدهم اتخذ الله Ketika sudah di Masjid Nabawi, baru Rasulullah SAW membuat halakoh-halakoh ilmu, ya, di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi. Di situ setiap hari sahabat mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Fadilah-fadilahnya Raudhah, fadilahnya Masjid Nabawi, cerita-cerita Nabi terdahulu, semua dijelaskan di situ. Menceritakan tentang Nabi Musa, tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah, dan aku adalah Habibullah. Akulah orang yang pertama dibangkitkan di hari kiamat nanti. Akulah orang pertama dan satu-satunya yang bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti. قد أوحي إليه وحيا غير مكتوب في نفس الوقت وأمر أن يذهب إلى هذه الجماعة وأمر أن يذكر هذه المناقب الشريفة لأصحابه رضي الله عنه مع أنه أفضل الأنبياء مع أنه نبي الأنبياء. Beliau adalah nabi yang paling mulia. Beliau adalah pemimpin para nabi. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شدة العلم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حكيما بارئ النسب
منزه عن شريك في محاسنه Syair bahasa Arab. مع أنه أعلم الأنبياء أفضل الأنبياء نبي الأنبياء إمام الأنبياء خطيب الأنبياء أفضل الخلق ولكنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض نفسه الشديد في سوق عقاب في سوق ذي الجنة في هذه الأسواق وفي خيام المنى ويذهب إلى المشركين Ya. ويقول Beliau adalah nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, nabi yang paling tinggi derajatnya, paling dicintai Allah. Dengan segala kelebihan itu, beliau tetap turun ke rumah-rumah, ke jalan-jalan, datangi satu-satu umat. Lah kita ini sekarang siapa kok nggak mau melakukan itu semua? Datang ke orang-orang kafir, berdakwah. Datang ke sela-sela toko-toko di pasar-pasar, dan kita tahu sendiri orang di pasar kurang sopan santun, ya, kurang tata keramanya, tapi nggak peduli dengan segala kemuliaan yang beliau miliki, beliau tetap datangin orang-orang di situ. السب الشتم اللعن الطعن هذا كله من المجاهدات ولكن هذه المجاهدات للأنبياء عليهم السلام هي لا شيء مقابل مجاهدة وهي مجاهدة روحية وما هي تلك المجاهدة الروحية؟ كما نحن نكره رائحة الموت والرائحة الرمل كان الأنبياء عليهم السلام بقوة روحانيتهم كانوا يشمون روائح الكفر والشرك وروائح المعاصي الكريهة. Jadi ujiannya orang yang dakwah itu adalah ditolak, dicaci, dimaki, dizolimi, difitnah, diganggu, pokoknya segala yang menyakitkan kita dapatkan ketika kita berdakwah. Tapi untuk para nabi bukan itu yang paling berat ujiannya ketika dakwah. Jadi nabi ini telah diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat tajam sehingga mereka bisa mencium bau orang maksiat. Mereka bisa ngerasa orang kalau habis maksiat, orang habis taat, habis amalan, orang habis bikin dosa, itu mereka kerasa. Nah, dan itu yang sangat berat bagi mereka. Kenapa orang ini belum saya dakwahin, belum saya tegur, mereka banyak sekali maksiat dan akan bisa masuk ke neraka gara-gara saya belum berdakwah. Kita kan nggak tahu sekarang orang ngapain, ya udah kita ajak aja. Kalau Nabi itu tahu kerasa ini kok belum tobat ini kenapa gitu. Itu yang berat. Maka perintahnya para nabi adalah datang kepada manusia untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik dan menuju iman yang terang benderang. Dan dengan bertahan dari segala ujian-ujian yang akan datang. Amin. Segala ujian harus ditahan, harus dirasakan demi mengeluarkan manusia dari jurang kezoliman, jurang kekafiran, jurang syirik. Nah, para nabi aja rohaninya itu udah bisa dibikin gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana dengan pemimpin para nabi dan para rasul? Jadi sangat tajam rohani beliau melihat umat.
يذهب إلى الأسواق ويذهب إلى الكفار والمشركين. Masya Allah. Jadi dengan rohani yang sangat tajam tadi, kemudian beliau datang ke pasar, datang ke rumah-rumah orang kafir. Kira-kira gimana perasaan? Coba, ini yang beliau pengen sampaikan kepada kita. Ya, kita kan nyantai-nyantai aja ketemu mereka karena kita nggak rasa. Para nabi sangat tajam, terganggu, ya, tidak nyaman dengan baunya orang maksiat, baunya orang kafir, orang nggak taat kepada Allah, itu terganggu, terintimidasi. Dan Rasulullah SAW pimpinannya para nabi dan para rasul. Bayangkan kayak apa terganggunya dengan keburukan orang-orang kafir, orang-orang di pasar, orang pendosa. Tapi walaupun itu tetap datang. Gitu loh, nggak ada jadi alasan, oh saya nggak kuat, kenapa, busuk semua baunya, saya udah Allah buka pandangannya, nggak kuat, saya nggak bisa dakwah. Nggak ada alasan. Orang yang paling dibuka rohaninya adalah Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap datang ke tempat orang-orang seperti itu demi menyelamatkan mereka. Insya Allah. Lama Bang, karena kalau nggak sampai akhir nggak selesai, nggak paham. Mengeluarkan orang-orang yang tersesat dalam kegelapan kepada cahaya dengan cara yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harus menjalankan perintah Allah dengan cara Rasulullah. Turun perintah sholat dan disyariatkannya sholatnya secara berjamaah. Maka Rasulullah SAW mengimami, mencontohkan. Terus musyawarah, gimana nih cara manggilnya orang biar datang sholat berjamaah? Maka ada yang usul. Ada yang usul pakai gendang, ada yang usul pakai lonceng, ada yang usul pakai api. Gak salah orang yang usul gini, kan maksudnya biar ngumpulin orang di masjid. Adapun perantaraan pemanggil itu apa aja boleh. كما في أذهان الأمة في هذا الزمان المقصد أن نبلغ رسالة الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو الأمة نعم بأي وسيلة فنختار الأسباب الوسائل الحكيمة هذا الآن يذهب. Jadi beliau menggunakan cerita azan, asal usulnya azan ini dikiaskan dengan cara dakwah. Jadi sahabat yang usul itu kan mikir yang penting hasilnya pakai gendang, orang datang kan ke masjid. Hasilnya pakai lonceng, orang datang kan. Hasilnya pakai api, orang datang kan. Nah, walaupun cara-cara itu sebenarnya tidak baik dalam Islam karena cara-cara milik orang kafir. Tapi sebagian sahabat berpikir gak apa-apa lah caranya apa aja, yang penting kan intinya sama. Yang penting kan ujungnya orang datang ke masjid. Yang penting kan hasilnya. Ngapain mikirin cara? Ternyata oleh Rasulullah SAW dilarang kan, gak boleh. Untuk hasil yang baik tetap harus menggunakan cara yang baik pula, yaitu azan, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beliau mengkiaskan, kias itu menyamakan ya juga dengan sistem dakwah. Jangan asal yang penting orang kita ajak kebaikan aja,
caranya gimana aja, dengan joget, ya kan, dengan musik, ya kan, dengan yang macam-macam, yang aneh-aneh caranya, gitu. Yang penting orang jadi baik, udahlah, nggak usah mikirin cara. Nah ini salah, gitu loh. Dakwah pun alamin haji nubuah seperti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa ya? Ya. Dan ini real, ini fakta. Hari ini terjadi, ya. Dai-dai pakai cara yang segala macam yang biar umat tuh suka, gitu. Yang penting mereka datang. Nah, ini nggak boleh. Jadi dakwah itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, agama ini turun dari langit, maka cara nyebarinnya juga harus ikut cara yang dari langit. والناس يقولون أنا أقول لكم لماذا؟ لأنكم ما شاء الله تذهبون للبعض والإشاء والمحاضرات. Kenapa saya bilangin gini? Karena kalian ini bentar lagi lulus dari sini akan nyebar seluruh dunia, dan kamu akan nyebarin semua, ngajak orang. Nanti kalau kamu pakai cara yang aneh-aneh bisa berbahaya kepada umat. Di dakwahnya yang biasa-biasa aja, sesuai dengan ilmu yang udah kalian pelajari. بل أنا أقول أنتم أحفادي لأن الشيخ عبيد الله وابن الهودي وأنتم أبنائي وأنتم كلكم أحفادي. Kalian udah seperti anakku sendiri. Karena Syekh Ubaidillah ini pernah saya ajar dulu. Jadi Syekh Ubaidillah sudah seperti anakku, dan kalian muridnya Syekh Ubaidillah juga seperti anak-anakku semua. Maka orang-orang saudara-saudaraku, ulangi lagi, agama dari langit dan cara mendakwakannya juga harus berbeda.